Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, kemudian selawat kepada Nabi yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan pembelajaran melalui video. Nah, sebelum kami masuki pada presentasi kelompok, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator Ismaul Khaira, kemudian ada teman kami selaku pemateri Irisa Fazila, dan selanjutnya nanti ada Amirul Fikri yang akan menjelaskan setiap slide-slide dari PowerPoint milik kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait materi jalur evakuasi pada K3. Nah, sebelum kita masuki pada pengertian dan bahkan pembagian jalur evakuasi, kita harus tahu terlebih dahulu latar belakang dari jalur evakuasi tersebut. Nah, yang pertama, K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki tujuan untuk melindungi tenaga kerja agar tetap aman, tetap berada dalam situasi yang kondusif sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan produktif. Nah, fungsi jalur evakuasi ini dalam kondisi darurat yaitu ketika misalkan gempa ataupun kebakaran, yaitu untuk mengevakuasi tenaga kerja agar terlindungi atau meminimalisir dari bahaya yang lebih mendalam. Nah, dengan adanya jalur evakuasi membantu penghuni gedung misalkan apabila kejadian bahaya tersebut terjadi dalam gedung untuk keluar dengan cepat dan aman menuju ke tempat yang lebih aman sehingga mereka tidak akan mengalami luka yang lebih mendalam. Nah, berikutnya kita masuki dalam pengertian dari evakuasi sendiri. Apa sih evakuasi itu? Evakuasi merupakan proses pemindahan seseorang atau lebih dari tempat yang berbahaya menuju ke tempat yang lebih aman. Nah, hal tersebut terjadi ketika berada dalam kondisi berbahaya seperti yang kita jelaskan tadi, misalkan kebakaran dalam gedung ataupun gempa bumi. Lalu apa sih tujuan evakuasi tersebut? Yang pertama sekali yaitu untuk menyelamatkan manusia, karena sebagaimana dasarnya dalam Islam, hukum menyelamatkan nyawa itu adalah wajib. Jadi tujuan jalur evakuasi ini adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia itu tersendiri. Nah, selanjutnya tujuan kedua yaitu untuk mengurangi resiko kecelakaan atau cedera. Misalkan kita memiliki jalur evakuasi, cedera yang semestinya mungkin bisa terjadi lebih parah bisa diminimalisir menjadi luka-luka ringan karena lebih segera dievakuasi. Nah, tujuan selanjutnya yaitu kita untuk menghindari kepanikan saat bencana. Tentu saja pada saat terjadi bencana kita akan memiliki rasa panik, itu yang tidak bisa dihindari. Namun dengan kita mengetahui bahwa adanya jalur evakuasi, kita menjadi lebih tenang. Pada tempat ini kita memiliki jalur evakuasi sehingga kita tidak perlu berlebihan dan berlarut-larut untuk takut. Kita akan memiliki jalur evakuasi untuk berpindah ke tempat yang lebih aman nantinya. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan terkait jalur evakuasi itu sendiri yang akan dijelaskan oleh teman kami Irisa Fazila. Kepadanya disilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jalur evakuasi. Apa sih jalur evakuasi? Jalur evakuasi merupakan jalur khusus yang dirancang untuk menyelamatkan penghuni bangunan dari keadaan darurat. Contohnya misal terjadi bencana, yaitu kebakaran atau gempa bumi. Jalur ini sangat penting karena ketika terjadi bencana, semua orang tentunya panik dan memerlukan jalur yang aman untuk keluar dari zona yang tidak aman. Selanjutnya ada beberapa standar jalur evakuasi. Yang pertama, memiliki lebih dari satu jalur. Tentunya ini sangat diperlukan karena ketika salah satu jalurnya terhambat, kita memerlukan jalur lain untuk keluar. Yang selanjutnya ada mudah diakses oleh semua orang. Jalur ini tentunya harus mudah diakses oleh semua orang karena ketika terjadi bencana kita harus langsung bisa mengakses jalur tersebut. Selanjutnya dilengkapi rambu dan penerangan darurat. Rambu evakuasi membantu menunjukkan arah keluar sedangkan rambu darurat tetap menyala saat listrik mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen jalur evakuasi. Yang pertama ada akses exit. Akses exit adalah bagian awal dari jalur evakuasi, seperti lorong atau tangga dari awal penghubung ruangan dengan jalur keluar. Yang kedua ada jalur exit. Jalur exit merupakan rute utama yang digunakan penghuni bangunan untuk bergerak menuju pintu keluar darurat. Yang ketiga ada eksis pelepasan. Eksis pelepasan adalah bagian akhir dari jalur evakuasi.
yaitu pintu keluar yang mengarah langsung ke area terbuka atau tempat aman dari bangunan. Selain komponen utama tersebut, terdapat juga fasilitas pendukung jalur evakuasi seperti pintu darurat untuk keluar dari bangunan. Yang kedua, ada tangga sebagai alternatif jika lift tidak bisa digunakan. Dan yang ketiga, ada rambu evakuasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur evakuasi saat terjadinya gempa. Ada 3 tahapan evakuasi gempa. Yang pertama, fase perlindungan, yaitu roll over dan roll out. Yang kedua, fase evakuasi. Keluar melalui jalur evakuasi, ikuti rambu yang sudah ada, dan jangan menggunakan lift. Yang ketiga, fase berkumpul. Berkumpul di titik kumpul yang aman yang telah ditentukan sebelumnya. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu jalur evakuasi merupakan bagian penting dari sistem K3 dalam bangunan. Jalur evakuasi membantu proses penyelamatan lebih cepat dan teratur saat terjadinya keadaan darurat. Perencanaan jalur evakuasi dan latihan evakuasi sangat penting untuk